Halo, hari ini saya akan membahas satu fungsi di Google Sheet yang namanya fungsi query. Nah, fungsi query ini membuat kita bisa menggunakan sintaks SQL langsung di dalam Google Sheet ya. Nah, di sini saya sudah punya table yang saya nama data siswa. Saya akan coba menggunakan fungsi query ini dengan menggunakan table data siswa ini ya. Nama fungsinya adalah fungsi query ya teman-teman. Fungsi query ini dia menerima 3 parameter. Yang pertama data, query, dan header. Data di sini maksudnya adalah table atau range yang teman-teman nanti akan querykan ya. Dalam kasus ini, dalam video kali ini, data yang akan saya gunakan adalah data siswa ya. Kedua, query-nya. Query-nya itu adalah sintaks SQL yang akan teman-teman gunakan untuk query ke tabel data siswa. Nah, untuk sebagai contoh aja ya, kita gunakan select all, teman-teman. Select all itu artinya mengambil semua data yang ada di tabel data siswa. Bintang di sini maksudnya adalah all ya. Kemudian parameter ketiganya adalah headers. Headers ini maksudnya berapa jumlah baris header yang teman-teman miliki. Kalau misalkan baris headernya 1, teman-teman tulis 1. Kalau 2, teman-teman tulis 2, dan seterusnya ya. Nah, di sini saya cuma punya 1 baris header, jadi saya tulis 1. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita langsung mendapatkan semua isi dari tabel data siswa ya, teman-teman. Karena kita menggunakan query select all. Bukan cuma select sebetulnya. Beberapa query lain, beberapa klausa lain yang biasa digunakan di SQL juga bisa digunakan di sini. Misalkan klausa where. Klausa where digunakan untuk melakukan filtering data. Nah, di sini kita coba misalkan mau filter table, filter kolom kelas ya. Karena kita punya kolom kelas. Ini berisi value A, B, dan C. Nah, sekarang kita mau filter untuk hanya mendapatkan kelas A saja misalkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan klausa where ya, teman-teman. Misalkan where B. Kenapa B? Karena kolom kelas tadi ada di kolom B ya. Sama dengan A, karena kita mau mencari hanya kelas A ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Kita cuma mendapatkan kelas A saja, karena kita sudah melakukan filtering tadi ya. Selain where, masih banyak sebenarnya klausa SQL yang bisa kita gunakan di dalam fungsi query ini. Salah satunya misalkan group by. Group by itu dengan group by kita bisa mencari, misalkan di sini kita mau tahu rata-rata nilai per kelas ya. Nah, kita bisa menggunakan klausa group by. Karena kelas itu berada di kolom B, kita katakan select B. Kemudian agregasinya adalah average karena kita mau mencari rata-rata. Kolom yang mau di-average-kan adalah kolom D, karena nilai ada di kolom D ya teman-teman. Kita tulis D, kemudian kita katakan group by. Group by apa? Kita akan grup berdasarkan kelas, maka kita tulis B. Enter. Nah, teman-teman langsung mendapatkan di sini nilai rata-rata berdasarkan kelas. Jadi ini sangat mudah ya untuk teman-teman gunakan ya. Nah, misalkan teman-teman pengen breakdown lagi datanya berdasarkan mata pelajaran. Jadi teman-teman ingin tahu nilai rata-rata berdasarkan kelas dan mata pelajaran. Teman-teman bisa menggunakan misalkan klausa pivot. Pivot C ya teman-teman. Karena kolom mata pelajaran ada di kolom C ya. Enter. Nah, di sini teman-teman langsung mendapatkan nilai rata-rata berdasarkan kelas dan mata pelajaran. Jadi misalkan kelas A pada mata pelajaran Bahasa Indonesia rata-ratanya 83 dan seterusnya ya. Nah, karena ada beberapa klausa SQL yang bisa teman-teman gunakan di sini, kita akan bagi pembahasan menjadi video-video pendek ya teman-teman ya. Kita akan pisahkan pembahasan berdasarkan klausa yang teman-teman bisa gunakan. Karena teman-teman bisa menggunakan limit, pivot, group by, supaya lebih fokus kita akan bagi menjadi video-video pendek ya teman-teman. Jadi tunggu video berikutnya, kita akan bahas lebih dalam setiap klausa yang bisa teman-teman gunakan di fungsi query. Sampai jumpa di video berikutnya.